Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pasca bocornya tangki Pertamina di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Senin siang, 2.000 warga mengungsi di zona aman. Pertamina masih mengecek serta memastikan kebocoran dan menangani masyarakat sekitar yang terdampak. Pasca kejadian kebocoran tangki fuel terminal Tuban PT Pertamina yang berada di Desa Tasik-Harjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, ribuan warga yang semula berada di tepi jalan raya kini sudah mulai memasuki tenda-tenda pengungsian yang didirikan oleh BPBD serta stakeholder. Warga terdampak dicek kesehatannya di tenda pengungsi serta memastikan rumah mereka bersih dari sisa-sisa uap. Pihak Pertamina saat ini juga melakukan investigasi guna memastikan awal mula kebocoran tangki dan melakukan penanganan warga terdampak. Untuk yang pertama untuk recovery di terminal sehingga terminal ini sudah dapat kita operasionalkan kembali ya sehingga distribusi tidak terganggu. Kemudian juga kita fokus juga untuk penanganan warga yang terdampak. Sementara itu, Sudarmaji Kalaksa BPBD Tuban menyampaikan kebocoran gas Pertamax ini sudah teratasi. Untuk semua warga yang terdampak ini sudah mengungsi atau mengevakuasikan dirinya ke 3 titik zona aman. Sebanyak 2.000 warga mengungsi. 3 titik tersebut berada di lapangan Brangkal, Desa Tasik-Harjo sekitar 1.500 warga. Kemudian di Sumur Geneng 300 warga serta di Remen dan Wadung 200 warga. Nah, semua warga yang merasa terdampak ini sekarang sudah mengungsi. Ya, pengungsiannya ada di tiga tempat. Pertama di Brangkal ini sekitar 1.500-an orang di sini. Kemudian ada yang mengungsi di Sumur Geneng ada sekitar 300. Kemudian di Remen sekitar 100 dan di Wadung sekitar 100 juga. Warga diperbolehkan kembali ke rumahnya jika sudah tidak ada bau di desa atau permukiman. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Pemirsa, diduga akibat korsleting mesin blower, sebuah pabrik pengolahan kayu di Lumajang terbakar. Banyaknya tumpukan sampah dan kayu membuat api cepat berkobar sehingga menyulitkan pemadaman. Kobaran api menyebabkan ratusan karyawan pabrik pengolahan kayu di Desa Grobokan, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang menyelamatkan diri keluar pabrik. Kebakaran bermula saat karyawan pengeringan kayu olahan di sekitar mesin blower tiba-tiba melihat percikan api. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pemadaman dilakukan 2 armada mobil PMK dibantu karyawan dan polisi. Mereka berjibaku agar api yang terus membesar tidak merembet ke permukiman. Informasi awal untuk mesin itu sudah ada gejala-gejala ada percikan api. Namun dari petugas itu berusaha untuk dipadamkan. Kemudian api tersebut menjalar ke sampah pembakaran. Ada korban? Sementara tidak ada korban. Dampaknya apa saja? Gimana? Dampaknya apa saja? Dampaknya yang terbakar untuk sampah-sampah yang sebagai bahan bakarnya. Saya pemadaman kita melalui dengan beberapa tahapan karena yang terbakar itu sampah dari limbah kayu. Jadi harus dengan beberapa tahapan. Selain sampah Pak, ada mesin juga kah yang terbakar tadi? Ada penyebab pemula adalah tabung oli yang menurut keterangan karyawan dan pada bocor. Sehingga ini yang panas mengeluarkan api. Setelah lebih dari 5 jam api berhasil dijinakan, meski tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Namun akibat kebakaran ini, pihak perusahaan diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, 7 anak jalanan menjadi bulan-bulanan masa di Pasar Mojo Agung, Jombang dan akhirnya diringkus polisi. Kejadian dipicu saat mereka kondisi mabuk miras, membuat onar dan mengeroyok seorang pedagang di pasar. 7 anak jalanan dihajar massa di pasar tradisional Mojo Agung, Jombang pada Minggu malam. Mereka yang kondisi mabuk miras itu dihajar oleh massa yang geram terhadap ulahnya.
Kejadian dipicu saat para pelaku yang terpengaruh miras membuat onar dan mengeroyok seorang pedagang pasar hingga merusak barang dagangannya. Bahkan korban menderita luka-luka di bagian kepala. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang dan meringkus 7 anak jalanan tersebut. Jadi tadi itu ada laporan dari warga dengan keberadaan anak jalanan di TKP di Pasar Mojo Agung. Ada kesalahpahaman sehingga dari anak jalanan kondisinya sedang mabuk itu sehingga memantik keributan di warga sekitar area pasar sehingga terjadi pengeroyokan. Namun dengan masyarakat ada laporan, kita segera melakukan TKP dan berhasil kita amankan dan sementara kita identifikasi. Kini 7 anak jalanan ini masih ditahan dan diperiksa di Mapolsek Mojo Agung. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sepekan jelang Idul Adha, jasa salon sapi di Blitar laris manis di serbu pelanggan. Selain memandikan hewan kurban agar bersih, pengelola salon sapi juga memotong kuku dan merapikan tanduk untuk meningkatkan harga jual. Jelang datangnya Hari Raya Kurban di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar, aktivitas jual beli hewan kurban jenis sapi mulai meningkat. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi usaha jasa salon sapi. Salah satu pemilik jasa perawatan salon sapi yakni Dwi Susanto. Sejak sepekan terakhir, jasa salon sapi miliknya ramai diserbu para pelanggan. Mereka mempercantik sapi agar sehat, bersih sehingga bisa meningkatkan harga jualnya. Jika hari biasa ia hanya merias 5 hingga 7 ekor sapi saja, namun jelang momen perayaan Hari Raya Idul Adha seperti sekarang ini, ia kebanjiran order. Dalam sehari rata-rata dia merias 10 hingga 15 ekor sapi. Tarifnya kalau kecil ya 30, kalau besar 50. Plus kaki sama sungu 70. Kalau cuma kaki aja berarti 50. Terus kaki, kalau kaki saja nggak mesti, kadang ya 30, kadang ya 40, nggak mesti. Agar lebih menawan, kuku sapi dipotong, sementara tanduk sapi juga dirapikan dengan cara digigir sehingga terlihat lebih bersih. Sudah mungkin 7 kali. Kalau dipotong jadi nampak. Tapi sering menggunakan jenis Untuk mempercantik ya. Oh enggak, memang sesuai sesuai. Ya enggak tentu Mbak. Kadang-kadang kalau sapinya memang masih muda ya enggak. Kalau yang sudah tua, tanduknya panjang, kalau memang perlu dipotong. Kalau enggak, Jasa merias sapi Rp30.000 hingga Rp75.000 tergantung besar kecilnya sapi dan paket perawatan yang dipilih. Bagaimana Anda tertarik untuk membawa sapi ke jasa salon hewan ini agar hewan kurban Anda sebelum dipotong lebih terlihat menawan? Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.